Hari ini tidak ada Coach Justin karena yang bersangkutan melarikan diri ke Amerika Serikat dengan alasan yang tidak gua ketahui. Mungkin saja dia merasa bersalah karena telah membodoh-bodohi banyak penggemar sepak bola dengan berbagai macam teori-teorinya yang menyesatkan. Domba-domba Coach Justin sekarang memiliki kesempatan untuk bisa dicerahkan bersama dengan gua. Namun, meskipun Coach Justin tidak ada secara fisik bersama-sama dengan kita, namun dia bersama dengan kita secara spirit. Nah, ini kita bisa lihat Coach Justin ya. Dan kapan lagi kita bisa noyor-noyor kepada Coach Justin? Seperti ini. Ya, dan gue rasa gue mewakili banyak sekali keinginan hati para netizen yang sebel kepada Coach Justin untuk menoyor kepalanya. Dia paling abis ini bakal WhatsApp gue marah-marah, tapi ya jatuh kan mampus lah. Selamat datang di Pangeran and Justin Show. Anda pasti sudah mendengar apa yang terjadi pekan lalu. Seiring ramainya kabar akuisisi Newcastle United oleh Kerajaan Arab Saudi, kita diingatkan bahwa sepak bola adalah ranah yang menggiurkan untuk berbisnis sekaligus untuk mencari nama. Meskipun tidak setajir dan tidak memiliki kemewahan seperti Kerajaan Arab Saudi, kita bisa menemukan sejumlah nama pengusaha Indonesia yang ikut berbisnis di sepak bola Eropa. Ada yang menjadi owner dan ada juga yang menjadi pemilik sebagian saham dari klub-klub tersebut. Kita tentu pernah mendengar nama-nama berikut ini. Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono dari grup Jarum, Anindya Bakri dan Erick Thohir, lalu Wandi Lukito dan Paulus Wanandi dari Santini Group. Mereka, seperti halnya Muhammad bin Salman dan keluarga, rela merogoh kocek untuk menanam modal di klub-klub asing. Ini masih belum termasuk dengan sosok-sosok lain seperti Batavia Sports Group yang memiliki klub divisi bawah Spanyol, CD Polilas Coita, dan juga Yusuf Mansur yang kabarnya mengeluarkan 2,5 juta euro uang sendiri untuk membeli saham Legia Gdansk. Sepak terjang Bambang, Robert, Anin, Erick, dan Wanandi bersaudara terlalu menarik untuk ditepikan begitu saja. Ambil contoh Bambang dan Robert Budi Hartono. Melalui Sun Entertainment yang berbasis di Inggris, kedua bersaudara dari grup Jarum ini mengakuisisi Como 1907 pada tahun 2019 dan harga belinya tidak sampai 5 miliar rupiah. Membeli klub sepak bola seperti Como dengan harga tak sampai 5 miliar rupiah tergolong sangat murah. Namun ada alasan mengapa Bambang dan Robert bisa membelinya dengan harga yang relatif minim. Como sedang terlilit krisis finansial dan diambang kebangkrutan ketika Bambang dan Robert membelinya. Mereka membeli aset-aset Como yang tidak terurus, dan inilah mengapa harga belinya relatif murah. Saat kami beli, klub ini memang benar-benar bermasalah, kata Mirwan Suarso. Hai Mirwan, perwakilan Mola TV yang merupakan anak usaha Jarum. Banyak tunggakan yang tidak dibayar dari berbagai perusahaan Italia, listrik, hingga air. Setelah membelinya, Jarum membenahi infrastruktur tim dan keuangan klub. Kini, pada musim 2021-2022, Como baru saja promosi dan berlaga di Serie B di Italia. Grup Jarum pun menggunakan Como sebagai subjek dari salah satu dokumenter terbaru mereka, Como 1907, The Real Story. Tidak ketinggalan, grup Jarum juga menggunakan Como sebagai salah satu tempat pemusatan latihan Garuda Select, sebuah program pembinaan pemain sepak bola usia muda Indonesia yang mereka prakarsai. Jika di Italia ada Bambang dan Budi Hartono, di Inggris ada Wanandi bersaudara yang menjadi pemilik sebagian saham Tranmere Rovers. Wandi, Lukito, dan Paulus Wanandi adalah anak dari pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi yang merupakan pendiri dari Santini Group. Besar sebagai induk perusahaan di bidang komponen otomotif, Santini Group kemudian mengakuisisi Excite UK, perusahaan manufaktur dan penjualan baterai yang berbasis di Dagenham. Sepak terjang mereka di Inggris kemudian berlanjut dengan mengakuisisi sebagian saham Tranmere pada 2019. Situs resmi Tranmere enggan menyebutkan berapa persen saham kepemilikan Santini Group atau jumlah yang mereka gelontorkan untuk Tranmere. Sadar bahwa membeli sebagian kepemilikan saham juga berarti membuat keterikatan dengan klub dan supporternya, Wanandi bersaudara juga memutuskan untuk mendanai pengembangan kawasan akademi klub serta memperbaiki beragam infrastruktur klub dan stadion. Ini mengingatkan kita dengan Sheikh Mansur. Ketika akuisisi Manchester City lewat City Football Group, dia ikut membangun kawasan sekeliling klub, membuat Manchester Timur tergentrifikasi dari yang tadinya seperti kawasan jin buang anak
menjadi tempat yang jauh lebih layak. Tidak cukup Wanandi bersaudara, ada juga Anindya Bakri dan Erick Thohir yang berkiprah di Oxford United. Pada Juli 2021, Anin dan Erick membidik kepemilikan saham 51% di Oxford United. Mereka, Anin dan Erick, berencana memegang masing-masing 25,5% saham Oxford. Tanpa menyebut jumlah yang pasti, situs resmi dari Oxford United menyatakan bahwa baik masing-masing Anin dan Erick memiliki lebih dari 10% saham di klub mereka. Lantas, apa yang membuat para pengusaha Indonesia ini memilih untuk menggelontorkan dana dengan menjadi owner atau pemilik sebagian saham klub-klub Eropa? Kami bertanya kepada Rahim Sukasah, chairman dari Brisbane Rovers, klub Australia yang kini juga dimiliki oleh keluarga Bakri. Menurut Rahim Sukasah, ia mengatakan mengakuisisi klub sepak bola itu perkara image. Sekarang begini, kalau kita punya klub sepak bola di kampung, orang pasti akan mengenal kita. Mengincar profit atau keputusan dari sisi bisnis pasti ada. Tapi yang namanya bisnis tidak selalu bicara untung. Pak Erick Thohir waktu memiliki Inter Milan itu untung atau rugi. Tentu kalau untung tidak akan dijual kembali. Jarum itu contoh yang bagus. Mereka peduli dengan pembinaan dan bisa mengelolanya dengan baik. Sementara, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Nikkei Asia, seraya memberi contoh banyaknya pengusaha China yang membeli kepemilikan klub-klub Eropa, ada elemen transfer pengetahuan dari klub-klub Eropa tersebut kepada para pengusaha China, sehingga mereka bisa menerapkan hal serupa kepada klub-klub lokal. Ini adalah langkah yang pragmatis sekaligus juga efisien. Dengan begitu, klub-klub China bisa menggamit pengetahuan soal strategic thinking, proses operasional klub, negosiasi pemain, global branding, business marketing, dan juga financial management. Mungkinkah apa yang dilakukan oleh Bambang, Robert, Anin, Erick, serta Wanandi bersaudara adalah awal dari sebuah langkah yang lebih besar dari pengusaha-pengusaha Indonesia di kancah sepak bola global? Oke, walaupun Justin nggak ada ya, nih ya dia kita hargai tetap lah. Kita menghargai dengan keberadaan Coach Justin sebagai spirit di sini. Kita toyor-toyor palanya dan kita juga akan melihat bagaimana perkembangan domba-domba Justin pada sepanjang satu pekan ke belakang. Domba of the week pertama adalah at Sandler. Gua fan City dan dombanya Coach Justin. Nonton ini ngakak banget, ada netizen yang fan City pula nantangin tapi diobok-obok sama Coach WKWK. Dulu gue juga agak kurang suka sama statement Coach di Twitter, tapi setelah sering nonton Just Talk, makin tercerahkan dan makin ngerti sepak bola. Enggak sih, lo nggak ngerti sepak bola sih. Enggak. Next. At Lingard Bihi. Oh, gue inget yang ini nih. Woi, Regista. Gue adalah orang pertama yang resmi jadi murid Coach Justin sekaligus jadi bapak domba nasional. Jadi si Lingard Bihi ini itu nge-tweet ke akun Regista mulu yang bilang dia orang pertama yang resmi menjadi murid Coach Justin dan sekaligus menjadi bapak domba nasional gitu. Dia pengen diakui dan gue rasa sih pengen diundang kayak kemarin ya. Kayak siapa namanya kemarin tuh? Edo. Kayak Edo gitu, nggak bisa, itu cuma sekali berlaku doang gitu. Nggak akan bisa gue ulangin. Dan lo tahu nggak sih sebenarnya yang bikin istilah domba tuh siapa? Gue yang bikin, jangan ngaku-ngaku lo. Jangan ngaku-ngaku, itu gue yang bikin. Ya, lo Lingard Bihi, lo mati aja lo ya. Udah cuma 2 doang ya dombanya ya. Oke. Sekarang kita masuk berikut adalah Irwanto of the Week. Irwanto of the Week at Daval Matin. Nih dia nge-reply ke gue nih. Uang banyak tapi pemilik nggak mau invest ke klub sama aja, bohong cuma jadi sapi perah doang duitnya. Nggak seru, ngapain dimasukin ginian coba? Nggak seru. Kurang spicy. Kayak gini-gini kalau dimasukin Justin seneng liatnya karena nggak ada perlawanan tuh kan. Next. Indonesia beli MU. Ini tweet gue yang mana ya? Yang ngomongin soal sovereign wealth fund ya? Betul. Oh, yang ngomongin sovereign wealth fund. Oke. Indonesia mau beli MU. Again nggak seru ya lo memberikan pas kepada yang kayak gini-gini nggak usah dimasukin lah. Katro ini seneng banget nih. Nggak ada perlawanan gitu. Cuma 2 doang ya. Oke, ya untung orangnya nggak ada nih. Karena orangnya nggak ada, jadi para Irwanto tersebut nggak ada yang nyikat gitu. Karena pasti diketahui sama Justin. Selama beberapa pekan ke depan memang Justin nggak akan ada di acara ini. Karena ya dia kabur ke Amerika. Entah buat apa, mencari suaka mungkin di sana ya. Karena di sini dia banyak yang ngejar-ngejar. Tapi kita hargai keberadaannya melalui sosok ini. Dan kalau Anda punya pesan-pesan kepada Justin atau lo pengen ngapain aja Justin dengan boneka ini, silahkan kasih tau gue di Twitter. Minggu depan akan kita lakukan. That's it for today. Sampai jumpa.
Enough sound can't play them tune for real.